Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, kembali lagi di Sekar Channel. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Sekar akan membacakan bab 9 yang berjudul Permainan Pencak Silat Main Pukul Betawi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Bu Sekar akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan cara main pukul Betawi jurus 1 dan 2. Yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh gerakan ragam main pukul Betawi. Yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan salah satu perguruan silat Betawi yang dikunjungi. Bacalah wacana berikut ini. Pada kegiatan ekstrakurikuler, Amri mengikuti permainan pencak silat main pukulan. Pada hari ini, Amri bermain pencak silat main pukulan palang pintu. Suasana sangat seru karena selain gerakannya yang unik, Amri dan kawan-kawan juga berbalas pantun menirukan jawara Betawi yang hendak bertamu. Kegiatan permainan pencak silat main pukulan sungguh mengasyikkan. Banyak sekali teman-teman tertarik untuk berlatih permainan pencak silat main pukulan. Mereka juga berlatih berbalas pantun dan jurus-jurus dasar yang dicontohkan pelatih dan pembimbing. Permainan pencak silat main pukulan palang pintu sangat menyenangkan sehingga anak-anak bersemangat mengikuti aba-aba dan contoh yang diberikan. Pelatih mengajarkan jurus perorangan, berpasangan, dan berkelompok yang kami ikuti dengan gembira. Tahukah kalian ragam gerakan main pukulan Betawi? Ayo kita ikuti uraian berikut ya. Ayo menyimak. A. Main pukul Betawi. Pencak silat main pukulan Betawi merupakan permainan bela diri yang melibatkan kontak fisik dengan atau tanpa senjata. Makna kata main karena di dalam permainan tersebut terdapat unsur hiburan. Makna kata pukulan karena di dalamnya terdapat gerakan tendangan yang mengarah sebatas pusar ke bawah. Main pukulan sebagai pencak silat khas Betawi memiliki kekayaan dan keragaman aliran-aliran pencak silat. Karakter gerak, bentuk jurus, dan senjata tradisionalnya berbeda-beda antar aliran. Dalam perkembangannya, main pukulan atau pencak silat Betawi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Main pukulan juga menjadi identitas Betawi budaya yang bersanding dengan kehidupan keagamaan masyarakat Betawi yang mayoritas beragama Islam sehingga lahir ungkapan salat dan silat. Salat dan silat merupakan ciri khas masyarakat Betawi dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Di dalamnya tercermin hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta dan memelihara hubungan antar sesama dan makhluknya. Seiring perjalanan waktu yang mengubah pola kehidupan masyarakat di tengah gencarnya arus globalisasi, gerakan main pukulan atau pencak silat khas Betawi selalu dimodifikasi sesuai perkembangan zaman agar tidak punah. Hal ini didasari oleh pendiri perguruan silat Betawi yang tetap melakukan inovasi dan pembaharuan gerakan sehingga main pukulan Betawi tetap diminati masyarakat Betawi dari berbagai generasi, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan main pukulan Betawi semakin menjadi kesenian yang sangat digemari masyarakat setempat. Istilah main pukulan mengacu pada istilah lokal untuk menyebut bela diri di kalangan masyarakat Betawi. Main diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat menyenangkan. Sedangkan pukulan menandakan dalam seni bela diri lebih banyak terdapat gerakan tangan dibandingkan gerakan kaki. Ada beberapa aspek yang harus ada dalam main pukulan, yakni aspek spiritual, aspek bela diri, aspek seni, dan aspek olahraga. Ciri dan karakter khas main pukulan Betawi adalah gerakan kuda-kuda yang kukuh dengan memakai baju tikim, celana pangsi serba hitam, dan menggunakan kain di leher.
Di Betawi banyak terdapat variasi dari pencak silat main pukulan, misalnya aliran beksi dan cingkring. B. Permainan pencak silat main pukulan. Pencak silat main pukulan termasuk salah satu olahraga bela diri. Namun karena gerakannya yang unik dan diiringi musik dan pantun, sehingga pencak silat main pukulan menjadi tontonan yang menghibur yang mengandung nilai-nilai budaya masyarakat Betawi. Main pukulan berupa gerakan palang pintu sering dipakai mengisi acara khitanan dan perkawinan. Palang pintu merupakan upacara adat Betawi yang sangat menghibur. Palang pintu merupakan kegiatan yang bertujuan saling mengenal antar keluarga dan maksud tujuan kedatangan. Kemudian sebagai syarat diterimanya calon mempelai pria harus melewati dahulu palang pintu yang dijaga oleh jawara dari pihak calon mempelai wanita. Ada banyak jurus yang dapat dipelajari dalam main pukulan Betawi. Namun terdapat 2 jurus dasar yang ada dalam permainan pencak silat main pukulan. Jurus yang pertama adalah takwa dan memiliki budi pekerti yang luhur meliputi sebagai berikut. Yang A. Kuda-kuda yang digunakan adalah kuda-kuda samping, yaitu dengan kaki kanan dan berat badan ada di depan. Yang B. Tangkisan dengan menggunakan siku kiri dan tangan kanan harus tetap bersedia. C. Pukulan dilakukan dengan punggung tangan sebelah kiri. Yang D. Majukan kaki kiri dan pukullah lurus ke depan sebelah kiri. Yang E. Rendahkan tangkisan dan duduklah dengan tumpuan kaki kanan dan tangan menggaris ke tanah dengan 1 jari. Gerakan ini menyimbolkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang F. Bentuk siku dengan lengan kiri dan majukan badan ke depan. Yang G. Pukulan punggung tangan sebelah kiri. 2. Jurus yang kedua adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang A. Mengangkat kaki kanan dan kaki kanan sejajar. Yang B. Gunakan pasang kuda-kuda serong 45 derajat. Yang C. Gerakan tangan kaki ke depan dengan 5 jari terbuka yang menunjukkan Pancasila. Yang D. Condongkan tangan ke kiri dan angkat tumit kaki. Yang E. Tendangkan kaki ke depan kiri membentuk busur. Yang F. Majulah serong ke kiri dan buang tangkisan ke kanan. Yang G. Lakukan tendangan lurus ke depan kanan dan kaki serong ke depan. Untuk menambah wawasanmu mengenai pencak silat, ya, kalian bisa membuka sumber dari Courtstay www.facebook.com ya. Kalian bisa scan ya. Kalau kalian punya bukunya nanti kalian bisa scan di sini. Mau melihat video lebih lengkapnya ya, lebih detailnya tentang gerakan-gerakan main pukul Betawi. Oke. Baik, Bu Sekar lanjutkan. Dalam pencak silat main pukulan ada banyak teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain pencak silat. Teknik-teknik tersebut harus dilatih dengan tekun agar cepat dikuasai oleh pemain serta sesuai gerakan-gerakannya. Gerakan dan jurus dasar dalam permainan pencak silat adalah harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasannya. Jika hal tersebut sudah dikuasai, maka seseorang yang pandai bermain pencak silat main pukulan tidak akan bersikap sombong dan takabur, tetapi ia akan lebih baik dalam bersikap dalam hubungannya dengan Sang Pencipta serta sesama di lingkungannya. Ayo berlatih. Peragakanlah gerakan ragam main pukul Betawi. Jangan lupa minta bimbingan guru, pelatih ya. Jangan lupa untuk minta bimbingan guru dan pelatih saat melakukan gerakan perorangan, berpasangan atau kelompok. Yang C. Menceritakan pengalaman mengunjungi perguruan silat main cingkring seni ala Yang C. Menceritakan pengalaman mengunjungi perguruan silat main cingkring seni bela diri Betawi. Perguruan silat main cingkring berdiri sejak 9 Agustus 2013.
Perguruan tersebut sudah masuk ke dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, kemudian baru berdiri beberapa tahun. Perguruan silat Main Cingkring telah memiliki 27 cabang yang tersebar di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok. Sedangkan pusatnya berada di Perum SBS Jalan Musi 7, Bekasi. Pendiri Perguruan Main Cingkring, Bang Lutfi, memadukan dan menambah gerakan silat Main Cingkring yang didalaminya sejak tahun 2000. Tujuannya agar bisa mengatasi kelemahan beberapa jurus yang tidak bisa dihadapi oleh silat Main Cingkring. Bang Lutfi berinisiatif mencari gerakan baru agar silat Main Cingkring selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga silat cingkring miliknya mempunyai ciri khas dibandingkan perguruan lainnya. Dalam silat Main Cingkring terdapat gerakan sebagai berikut. Yang pertama, 12 jurus tangan kosong dengan masing-masing 50 teknik gerakan. Yang kedua, 12 jurus dengan menggunakan golok. Yang ketiga, gerakan kelewangan untuk latihan refleks. Yang keempat, gerakan bela diri praktis. Zainab sangat senang mempelajari perguruan silat Main Cingkring karena perguruan tersebut terbuka untuk siapa saja. Dan Bang Lutfi tidak pelit berbagi ilmu. Beliau bersedia membagikan seluruh ilmunya kepada para muridnya yang ingin berlatih keras. Kelompok Zainab merasa sudah cukup mencatat bahan tugas tentang perguruan silat Betawi yang ada di Jakarta. Mereka sangat gembira karena sudah mendapatkan pengetahuan baru mengenai perguruan silat Betawi. Ayo biasakan. Hari ini kelompokku membuat cerita pengalaman mencari perguruan silat yang ada di Betawi. Dalam menyiapkan bahan yang sudah kami kumpulkan, kami bekerja sama membuat satu laporan yang akan dipaparkan di depan kelas. Semua sangat antusias untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang D, menerapkan nilai-nilai luhur dalam permainan main pukul. Dalam permainan main pukul Betawi terdapat nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa percaya diri, kemudian menghargai sesama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu membela kebenaran, tidak pantang menyerah, tekun dalam semua kegiatan, lebih bersyukur pada keadaan, bertanggung jawab pada kewajiban, selalu bekerja sama dalam kegiatan. Ya, jadi ada 9 nilai luhurnya. Oke, ayo bercerita. Tulislah tentang perguruan silat main pukulan yang kamu ketahui pada selembar kertas, kemudian presentasikan di depan kamera, ya. Kemudian kalian bisa kirimkan video tersebut ke guru kalian masing-masing. Dan teman-teman kalian boleh diminta untuk kritik dan saran agar kedepannya kalian bisa lebih membuat cerita yang lebih baik lagi, ya, menampilkan yang terbaik. Refleksi. Bagaimana pendapatmu tentang main pukulan Betawi? Apakah saran dan pendapatmu agar permainan lebih mengasyikan? Bermainlah dengan jujur dan sportif. Teruslah berlatih agar lebih banyak jurus-jurus permainan pukul Betawi. Teruslah berlatih agar lebih banyak jurus-jurus permainan pukul Betawi yang kamu kuasai. Nah, sekarang kita sudah sampai di rangkuman. Seperti biasa, di akhir sesi sebelum pertanyaan, Bu Sekar akan membacakan rangkumannya. Yang pertama, pencak silat main pukul Betawi merupakan permainan bela diri yang melibatkan kontak fisik dengan atau tanpa senjata. Yang kedua, makna kata main karena di dalam permainan tersebut terdapat unsur hiburan. Yang ketiga, makna kata main pukulan karena di dalamnya terdapat gerakan tendangan yang mengarah sebatas pusar ke bawah. Yang keempat, dalam perkembangannya, main pukulan atau pencak silat Betawi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, salat dan silat merupakan ciri khas masyarakat Betawi dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang keenam, ciri dan karakter khas main pukulan Betawi adalah kuda-kuda yang kukuh, baju tikim, celana pangsil serba hitam, dan menggunakan kain di leher. Yang ketujuh,
Di Betawi banyak terdapat variasi dari pencak silat main pukulan. Misalnya aliran beksi dan cingkring. Nah, di akhir sesi pun setelah rangkuman Bu Sekar akan membacakan 5 pertanyaan untuk kalian jawab, kemudian kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Yang pertama, jelaskan jurus dasar main pukulan. Jelaskan jurus dasar main pukul Betawi. Yang kedua, apa makna tiap jurus dalam gerakan silat main cingkring? Yang ketiga, sebutkan 2 nama perguruan silat main pukul Betawi yang kamu ketahui. Yang keempat, apakah tujuan jurus-jurus dasar 1 dan 2 pencak silat main pukulan Betawi? Yang kelima, apa makna pukulan pada main pukul Betawi? Ya, baik itu saja yang bisa Bu Sekar sampaikan pada hari ini. Bu Sekar hanya berpesan ketika kalian boleh mengikuti gerakan-gerakan yang ada di dalam bab ini ya, main pukul Betawi. Kalian boleh mempelajarinya, tapi Bu Sekar harap kalian tidak mencoba-cobanya sendiri, apalagi mempraktekkan dengan teman kalian tanpa ada arahan atau bimbingan dari pelatih atau guru kalian ya, karena hal itu bisa berbahaya. Jadi Bu Sekar berharap kalian ketika ingin melakukan gerakan-gerakan yang ada di dalamnya, kalian harus pastikan kalian berguru ke orang yang memang sudah mempunyai ilmunya dan sudah berpengalaman dalam bidangnya dalam waktu yang cukup lama. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir adanya cedera, adanya kecelakaan gitu ya. Jadi sekali lagi ini butuh pengawasan ya, permainan ini butuh pengawasan dan jangan coba-coba dipraktekkan sebelum mendapatkan izin dari pelatih atau gurunya ya. Baik, itu saja. Dan kemudian ketika kalian mempunyai suatu ilmu ya, ilmu baru yang kalian kuasai, ilmu apapun itu termasuk ilmu silat bela diri main pukul Betawi ini ya, kalian selalu tetap rendah hati, tidak merasa oh saya sudah jagoan, saya punya ilmu, saya mau berantem, jangan begitu ya. Kalian harus niat awalnya memang hanya untuk bela diri dan olahraga ya. Jadi itu juga salah satu olahraga ya, bisa mengolah tubuh kalian agar lebih sehat dan sekaligus bisa melindungi diri kalian ketika kalian berada atau terancam bahaya gitu. Jadi kalian bisa membela diri kalian masing-masing gitu ya. Jadi niat awalnya harus positif, bukan karena mau jadi jagoan gitu, enggak ya. Oke, jadi jangan disalahgunakan ya nak ya ilmu yang kalian telah pelajari ya. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyimak video Bu Sekar dari awal sampai akhir. Dan Bu Sekar mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau kekhilafan dari Bu Sekar. Kalian bisa untuk kritik dan saran, Bu Sekar sangat terbuka. Kalian bisa tulis di kolom komen ya. Kira-kira apa yang harusnya Bu Sekar lakukan ke depan mungkin untuk lebih baik lagi ya. Oke, baik itu saja. Jangan lupa like, subscribe, and share jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian dan orang-orang terdekat kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.